8 tahun nggak bisa pulang, nggak bisa jarang, nggak bisa ketemu om gitu. Kangen sebenarnya. Pulang Kak, tinggalin lah itu agama itu biar baik semua keluarga. Berat banget hati, nggak mau. Ya udahlah, kalau memang Bapak udah diambil sama yang Maha Kuasa ya udah nggak apa-apa. Berarti emang udah jalannya gitu. Nanti suatu saat aku emang udah waktunya Allah ambil aku, pasti akan ketemu dia di sana. Udah itu aja doanya setiap hari. Jadi berasa tetap punya keluarga. Jadi kayak nggak berasa sebatang kara gitu. Mengalami kekerasan iya. Dipukul pernah sama abang sepupu aku. Gara-gara masuk Islam. Gara-gara masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agnesia Simatupang. Saya tinggal di Jakarta. Agama saya sekarang agama Islam. Dulunya saya beragama Katolik. Yang membuat saya tertarik pada agama Islam ada contoh kecil sih. Contoh kecilnya itu seperti ini. Kalau di agama saya yang dulu, yang waktu saya masih Kristen tuh, istilahnya kita perempuan itu dalam keadaan kotor, istilahnya ya. Kita itu boleh menginjak gereja, megang Alkitab, kita itu boleh, nggak ada larangan untuk itu. Padahal kan itu kotor, najis. Nah, setelah saya pelajarin di Islam, kalau kita dalam keadaan kotor, jangankan untuk memegang Al-Quran, menginjak masjid pun kita nggak boleh gitu. Melakukan sholat, doa apapun itu nggak boleh. Sampai itu benar-benar selesai dan benar-benar bersih. Dan yang saya lihat juga di situ, sebelum kita melakukan sholat walaupun udah selesai, kita ada mandinya, ada tata caranya semua lah gitu. Jadi benar-benar bersih, harus benar-benar suci gitu. Satu itu yang buat saya tertarik. Terus satu ada lagi yang buat saya tertarik tuh, maksudnya ibadahnya itu nggak ditentuin kayak waktu di agama saya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan istilahnya kita harus ke gerejanya hari Minggu aja, udah ibadahnya udah pada saat itu aja, kecuali kayak waktu di rumah kita berdoa pada saat makan, udah seperti itu aja. Untuk ini nggak ada. Tapi kalau di Islam itu benar-benar gitu, maksudnya ada sholat 5 waktu gitu yang harus memang benar-benar kita jalankan gitu. Itu satu yang membuat saya kenapa bisa masuk Islam gitu. Ya memang kan namanya kita untuk Tuhan tuh ya benar-benar ibadahnya itu nggak ada yang ditentuin. Ya setiap saat, setiap waktu memang harus ibadah gitu untuk Tuhan, untuk bekal kita nantilah di akhirat nanti gitu. Itu yang buat saya tertarik satu. Bahkan di agama Islam itu diajarin ya cara berpakaian aja kita ini ya diajarin banget gitu. Beda waktu saya sebelum masuk Islam, berpakaian saya kayak gimana gitu ya. Mungkin saya dulu berpakaian ya suka terbuka atau gimana gitu. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah gitu, bisa tertutup, bisa menutup aurat sepenuhnya lah, alhamdulillah. Saya bersyukur banget sih setelah masuk Islam, banyak yang saya pelajarin gitu. Banyak juga yang saya bedain di waktu saya belum masuk Islam, banyak banget gitu ya. Dulunya saya, ya maksudnya omongan saya itu kadang saya nggak bisa ngontrol gitu. Tapi setelah belajar di Islam, bagaimana sih tata cara berbicara seorang perempuan gitu, yang benar kayak gimana gitu ya kan. Banyak yang saya pelajarin setelah masuk Islam. Terus apa ya, banyak tantangannya juga sih setelah masuk Islam itu. Tantangannya satu ya, saya kehilangan keluarga. Pertama-tama masuk Islam tuh banyak caci dan makian yang dapat dari keluarga. Bahkan adik saya sendiri yang udah menjadi mualaf saat ini tuh, dulu dia tuh mencaci maki saya tuh sampai keluar semua kata-kata kotor. Tapi nggak tahu kenapa, ya saya jujur aja ya, setiap sholat itu cuman ngedoain adik saya. Karena kedua orang tua saya udah nggak ada, saya cuma ngedoain bagaimana caranya biar kedua adik saya ini bisa ikut saya masuk Islam. Tapi alhamdulillah salah satunya udah masuk Islam, itu adik saya yang perempuan. Nggak tahu, saya nggak maksa dia, nggak ada nyuruh-nyuruh dia masuk Islam. Nggak tahu kenapa, dulu dia itu kerja di Tangerang, tiba-tiba mau ikut saya ngekos ngontrak, Kak, saya mau ikut kamu. Terus saya pernah bilang, kita kan beda agama, bukannya kamu benci banget sama agama yang udah saya jalanin saat ini ya. Terus adik saya bilang,
Aku nggak mau ngebahas ke situ, pokoknya aku mau ikut kamu. Nggak tahu kenapa setelah dia ikut saya di kontrakan tuh sering ngelihat saya sholat, ngelihat saya baca Quran ya. Dia suka nanya, apa sih yang kamu dapat dari sholat itu? Dia suka nanya. Saya nggak bisa jelasin, cuman saya bilang saya nyaman di agama ini. Tapi setelah saya sholat, hati saya tuh tenang, nggak tahu kenapa. Beda dibanding, bukannya saya nginiin agama yang lain ya, tapi emang itu pengalaman saya di agama yang dulu. Berdoa tapi nggak tahu, hati memang nggak tenang terus, entah kenapa gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, sholat walaupun 1 waktu 2 waktu saya jalan itu tenang aja gitu, nggak ada masalah ada ini. Tapi kalau setelah sholat itu kenapa ya, hati itu tenang aja bawaannya gitu. Itu yang saya jelasin ke adik saya, nggak tahu ya, dia jalanin, dia ngeliatin saya setiap harinya. Nggak tahu akhir-akhir itu dia pernah saya lihat pakai pakaian saya, pakein kerudung, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba dia pakein ya pakaian saya. Udah tuh kata saya, kamu cantik loh pakai kayak gitu. Terus dia jawab, kamu pasti mau maksa aku kan masuk Islam. Enggak, sama sekali nggak ada. Agama itu pilihan dari hati. Agama itu nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa pasti suatu saat, karena ada paksaan, pasti suatu saat ada pikiran pengen balik ke yang dulu. Pasti ada pikiran kayak gitu. Aku aja yang nggak dipaksa. Setelah ngelihat keadaan aku, setelah masuk Islam kayak begini, pernah tuh aku berpikir kayak hampir putus asa. Ya Allah, dulu aku di agama yang sebelumnya itu enak gitu kehidupannya gitu, tapi setelah masuk Islam banyak ujian banget sama cobaannya gitu. Infonya bahwa Mbak Dia ini sebelum masuk Islam katanya berpetualang dulu ya di agama benar. Kristen. Iya benar. Di 3 sekte ya. Iya. Itu bisa dijelaskan nggak bagaimana kronologinya? Boleh. Jadi sebelumnya saya itu dari Kristen Katolik. Itu agama yang dianut oleh kedua almarhum orang tua saya. Di Kristen Katolik itu saya lama. Ada di Kristen Katolik itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu terus ada Alkitabnya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu saya pernah pertanyakan itu sama almarhum ayah saya. Ini apa sih kok ada kayak gini? Nah, sebelum saya mempertanyakan itu, saya sebelumnya pernah masuk di Saksi Jehovah. Saksi Jehovah itu nggak ada kayak gitu. Terus saya tanya, Pak, emang kalau agama Kristen itu berbeda-beda ya? Kenapa kamu nanya begitu? Katanya. Waktu aku sekolah di sekolah swasta tuh, aku pernah masuk Saksi Jehovah. Saya tanya ke bapak, pas aku di sekolah Pak, aku pernah ke gereja Saksi Jehovah. Aku tanya semua kitab-kitabnya, beda-beda nggak ya gereja kita? Mungkin pertanyaannya konyol kali ya, cuman menurut aku agak aneh sih kalau agama itu sama-sama Kristen tapi beda-beda ajarannya gitu. Terus kata papaku cuman jawab, ya kalau Katolik itu emang ada beginiannya, itu tandanya dia Katolik. Kalau Saksi Jehovah itu papa nggak tahu, emang karena bukan agama aku. Nah terus aku bingung, setelah tamat sekolah pas pindah ke Jakarta aku masuk Kristen Advent. Kebetulan ketemu om aku yang pendeta, adik mamaku pendeta. Nah aku masuk Kristen Advent sama dia. Aku nanya lagi, beda lagi, Alkitabnya itu beda lagi. Di sini ada nggak perjanjian baru, perjanjian lama Pak Pendeta? Nggak ada, katanya kitab kita cuman ini doang, satu. Terus pas dibaca-baca Alkitabnya itu banyak, isinya berbeda. Kan kayak Bible gitu ya, kita nggak punya ya Pak Pendeta ya, nggak punya, pokoknya kita Alkitab ini aja katanya. Alkitabnya itu kalau nggak salah tuh di Kristen Advent yang warna merah ya. Terus isinya itu juga sebenarnya sama, cuman kayak mungkin yang harusnya Injilnya yang ini di depan, ini jadi di belakang. Kalau di agama ini di depan gitu. Sebenarnya sih ada persamaannya. Cuman kalau di Kristen Advent itu yang aku rasain tuh dia ada puasanya. Terus ada makanan yang diharamkan. Kayak minuman aja ada yang diharamkan. Kita nggak boleh minum teh. Makan ikan pun kita nggak boleh makan ikan, misalkan kalau dia yang bersirip aja nggak boleh. Jadi kalau kita makan ikan dia harus bersirip dan bersisik kayak gitu, benar-benar diharamkan. Terus makanan siput itu kita diharamkan. Aku pernah nanya sama pendeta, kenapa sih makanan-makanan itu kita diharamkan, makanan yang seperti itu. Nah, nggak tahu kenapa ya pendeta itu nggak bisa ngejelasin. Sampai saat ini saya masih suka nanya, nggak bisa ngejelasin kenapa gitu. Terus nggak ada perayaan Natal. Sementara waktu aku di gereja Katolik, di agamaku yang Katolik itu ada perayaan Natal, Saksi Jehovah ada perayaan Natal. Aku nanya ke papi yang pendeta, kenapa kita nggak ada perayaan Natal? Karena pas hari perayaan Natal itu sebenarnya hari penyembahan matahari menurut Alkitab dia.
Itu yang dijelasin pendeta sama aku. Oh begitu ya. Sampai dia dulu pernah buka YouTube, dia kasih tunjuk sama aku nih, ini penyembahan matahari katanya gitu sama aku. Oh gitu, berarti kita nggak ada perayaan Natal ya? Nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Makanya di Advent sama Katolik sama Saksi Jehovah itu berbeda-beda. Nggak ada perayaan-perayaan Natal. Kalau di Katolik itu ada semua perayaannya gitu. Ada yang namanya, kalau di Katolik ada yang namanya Kamis Putih, ada Hari Kematian, Hari Kebangkitan. Itu sih yang saya bedain. Pernah sih juga nanya waktu saya di Katolik, kenapa harus ada Hari Kematian? Emang Tuhan kita itu mati ya? Terus mati, emang kita tahu bangkitnya kapan? Pernah sih saya tanya gitu, kan ada hari kematian, ada hari kebangkitan. Saya bingung dong pas saya di agama itu. Masa ada hari kematian, hari kebangkitan, bangkitnya kapan? Matinya kapan? Itu yang saya tanyakan. Bingung pas udah tamat sekolah ya, mungkin udah dewasa, bingung kok agama begini ya, berbeda-beda gitu pikiran saya. Udah pas saya tinggal di Bekasi dulu sama orang tua ya, sama orang tua angkat yang pendeta, ketemu orang yang beragama Islam, ibu-ibu sebenarnya. Sering ngaji, sering ke pengajian-pengajian gitu. Nggak tahu kenapa, Bu, bisa ikut nggak? Tapi saya agamanya Kristen. Boleh, tapi orang tuamu marah nggak? Nggak, orang tua saya nggak ada. Kebetulan dia lagi ceramah ke Kalimantan tuh waktu itu. Papi ingat banget ya, Kalimantan. Om pendeta ya? Yang pendeta, saya manggilnya Papi. Karena mama nyuruh gitu. Ya? Iya, karena udah nggak ada orang tua, memang dia udah kayak orang tua sendiri kan. Papi kebetulan lagi Kalimantan, ikut ngaji-ngaji. Nanya-nanyain, Bu, ini apa sih sebenarnya artinya? Terus yang pertama itu dia kasih tahu tuh ibadahnya. Si ibu itu nanya, kamu kalau ibadah seperti apa sih di agama kamu yang sebelumnya? Kita cuman kayak ke gereja, udah berdoa kayak gitu doang. Oh, nggak setiap hari ya kalian ibadah? Enggak sih, Bu, ada waktu tertentunya. Kayak Advent itu gerejanya hari Sabtu sama hari Rabu. Kalau saya waktu di Katolik gerejanya cuma hari Minggu doang, kataku gitu. Oh beda-beda ya agama kamu ya? Maksudnya udah sama-sama Kristen beda-beda ajarannya ya? Si ibu itu nanya kayak gitu. Ya begitu, Bu, makanya saya bingung sampai saat ini. Sebenarnya sih bukan menghasut ya, ibunya bukan menghasut. Tapi dia bertanya-tanya, akhirnya dia jelasin kalau di agama aku itu, kita itu cuma punya Al-Quran. Kayak kalian Alkitabnya kan beda-beda. Kalau kita itu di Al-Quran semuanya, nggak ada itu yang namanya perjanjian baru, perjanjian lama. Nggak ada, kita itu semuanya di Al-Quran. Terus dia jelasin juga, kita itu ibadah itu nggak ada waktu tertentu. Setiap hari itu 5 waktu. 5 waktu itu istilahnya kita ada sholat, yang namanya sholat subuh. Jadi subuh itu kita ada ngelakuin sholat, istilahnya kayak ibadah lah, kata dia begitu. Terus nanti kalau Johor habis jam 12 ya kalau nggak salah ya Johor ya, dia pokoknya dia jelasin sampai maghrib, sampai isya pun dia jelasin. Oh berarti ada 5 ya, Bu, ya ibadah yang harus dijalankan. Iya. Udah pas udah pulang dari situ kepikiran terus, maksud si ibu itu gimana sih ibadah yang 5 ini? Apa iya ibadah itu nggak ada waktunya? Emang udah, maksudnya bukan kayak aku tuh udah diwaktuin harinya hari apa gitu. Udah dari situ tuh aku mikir terus sampai akhirnya sering ikut si ibu itu ngaji-ngaji, sampai nonton YouTube tentang Islam. Aku tonton pas dulu ada mualaf juga, kebetulan teman aku mualaf, dia tuh orang Batak. Mualaf, aku tanya-tanya, kenapa sih Kak kamu jadi mualaf? Banyak nggak sih tantangannya pas kamu mualaf? Dari situ tuh aku awalnya, pertama sih sebenarnya mau mualaf tuh takut, karena dengar dari cerita dia kehilangan keluarga, iya, dipukulin, bahkan sampai diambil lagi dari agama Islam tuh, dibawa ke kampung, dikurung setiap hari. Takut, pernah sempat takut, kepikiran ya. Terus kata dia, sebenarnya sih kalau dari hati ya, kata dia, agama itu kan pilihan kamu, katanya. Terus setelah yang kamu jalanin dari 3 gereja ini, dari 3 agama ini, kamu kan ngerasa banyak yang berbeda-beda. Udah kamu ikutin kata hati kamu, mau ngikut yang mana gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya aku kayak lebih tertarik ke Islam, lebih nyaman ke Islam gitu setelah dijalanin, setelah banyak yang udah ditanya-tanya gitu ya kan. Sampai akhirnya memutuskan untuk mualaf gitu. Sebelum mualaf pun aku ngomong ke orang tua aku yang pendeta, aku mau mualaf. Dia sampai pernah marah banget. Kenapa kamu milih mualaf? Apa ada yang salah di agama ini? Banyak yang papi nggak bisa jawab, banyak pak pendeta yang bisa nggak jawab. Contohnya kayak makanan-makanan haram itu kenapa kita mesti diharapkan? Itu aja papi sampai sekarang nggak bisa kasih jawaban gitu.
Udah, papi cuma bilang terserah. Akhirnya dia nggak marah, agama itu kan pilihan kamu masing-masing katanya, silahkan kalau mau ke situ katanya. Kalau papi pendeta alhamdulillah sampai sekarang ya nggak akan pernah menutup pintu untuk kamu, mau kamu di agama manapun selalu terbuka untuk kembali ke sini, kayak gitu sih sampai saat ini. Udah pas saya masuk Islam, saya syahadat tuh, saya hubungin orang tua saya, nggak ada yang bisa nerima. Bahkan ada yang bilang gini, sampai kamu lakuin syahadat saya keluarin kamu dari kartu keluarga, jangan harap pernah bisa pulang ke kampung ini. Benar, sampai 8 tahun ini saya nggak pulang, sampai orang tua meninggal. Bapak kandung tuh nggak dibolehin pulang sama keluargaku. Udah mesan tiket pesawat, di cancel, nggak bisa pulang. Dibilang udah dimakamin bapaknya. Mengalami kekerasan, iya. Dipukul pernah sama abang sepupu aku. Gara-gara masuk Islam. Beraninya kamu, orang tua kamu aja Kristen, berani banget kamu ngelangkahin orang tua untuk memilih Islam, sampai digituin. Alasan mereka apa sih melarang? Nggak tahu kenapa ya, katanya benci banget sama agama ini. Aku nggak tahu kenapa sih benci. Apa yang mereka benci itu, tahu? Aku pernah nanya, kenapa sih kalian benci sama agama ini? Bukannya agama itu pilihan kita masing-masing ya? Apalagi saya udah gede, saya mau yang terbaik buat saya gitu katanya. Buat apa kamu pakai kerudung kayak gitu, sok suci kamu? Pernah digituin sama keluarga. Udah, intinya kalau kamu memilih agama itu jangan pernah injakkan kaki, jangan pernah pulang. Betul, sampai detik ini nggak pulang. Adik saya yang udah mualaf aja mencaci maki saya. Tapi itu dulu kan? Iya, mencaci maki. Ada lagi satu lagi adik saya sampai sekarang nggak bisa nerima agama saya, nggak tahu kenapa. Sampai detik ini, sampai saya udah punya anak, dia benci banget sama saya. Gara-gara masuk Islam? Iya, masuk Islam. Terus dia bilang, bangga banget kamu masuk Islam ya. Kamu nggak pulang-pulang ke kampung, nggak jarah-jarah ke makan orang tua kamu. Masih aja kamu bertahan di agama itu. Sampai digituin. Iya, terus kata saya, ya ini udah pilihan aku deh, kataku. Ya udah bagus, nggak usah injak-injakin kaki. Sampai detik ini tuh ada yang cowok yang bontot tuh, benci banget sama saya. Sampai nggak mau ngelihat muka saya bahkan. Pernah ya, maksudnya walaupun dia benci sama saya, tetap aja gitu. Saya cari kayak dari Facebook apa. Ada rasa kangen juga ya sama keluarga gitu. Saya telepon apa, semua diblokir akun. Pokoknya dia benar-benar benci banget sama saya. Bahkan adik saya yang mualaf, yang cewek pun jadi dibenci sama keluarga. Makanya pernah ya curhat berdua. Karena udah sama-sama mualaf. Karena keadaan kita juga kayak gini, sama-sama benar-benar keadaannya begini tuh berdua kakak beradik. Dia nanya, Kak, salah nggak ya kita milih agama ini? Kalau dari hati aku yang paling dalam, aku nggak salah, kataku. Aku pokoknya udah tekad mau sampai mati, sampai kapanpun ini agama pilihan aku. Aku sampai ngomong gitu ke adik aku. Iya ya Kak. Tapi kenapa ya Kak? Ujiannya banyak banget ya pas di sini. Kamu kangen nggak sih? Katanya, kangen apa? Hidup kamu yang dulu di agama yang dulu. Nggak ada kita kayak gini ngerasain. Keluarga sayang semuanya katanya. Tapi setelah kita masuk agama ini dibenci, benar-benar dibenci keluarga. Bahkan nggak boleh nginjak kampung sendiri. Rumah sendiri yang di kampung pun nggak boleh kita injak sampai detik ini. Untuk ziarah ke makam orang tua aja nggak boleh, nggak dibolehin keluarga. Kartu keluarga aja dulu mau ngurus KTP kita berdua itu pas mualaf benar-benar nggak punya KTP. Minta tolong sama orang di kampung, kita kontak ya, kita cari-cari dari Facebook kan, kita kontak akhirnya sampai dikasih nomor telepon. Jadi orang itu memang baik sebenarnya, dia minta nomor telepon ke keluarga kita, minta nomor teleponnya, terus minta tolong supaya kakaknya dikasih, supaya kita bisa pindah dari Medan ke sini biar bisa bikin KTP. Nggak dikasih juga. Pokoknya udah dibuang, udah disobekin semua, digituin pokoknya. Sampai ijazah aku aja ditahan, nggak dikasih. Supaya aku tuh nggak bisa berbuat apa-apa di Jakarta, nggak bisa cari kerja, nggak bisa ini. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah udah berkehendak di sini. Saya ketemu suami, kebetulan suami punya teman orang kelurahan. Diurusin semua KTP kita tanpa pakai surat pindah, semua diurusin, nggak bayar sama sekali, gratis. Istilahnya dia orang baik lah, orang baik yang udah nolongin saya sama adik saya. Udah diurusin KTP, akhirnya saya bisa cari pekerjaan dulu di sini, sempat kerja juga kan. Alhamdulillah. Keluarga mungkin nggak tahu ya, mungkin sampai saat ini keluarga walaupun benci tetap nyari tahu gitu dari Facebook atau dari mana, tetap ada ya. Kemarin ada ya, terakhir tuh sebulan yang lalu masih maki-maki dari Facebook. Gimana, enak nggak di Islam itu? Katanya, makan nggak kamu dari situ? Sampai digituin. Jawaban saya cuma bilang, alhamdulillah makan, alhamdulillah sehat, baik semuanya, kataku.
oh bagus kalau kayak gitu, jangan harap kamu bisa kembali kalau nggak ninggalin itu. Sampai sekarang masih ada, sebulan yang lalu bahkan saya mikirnya padahal udah berapa tahun ya masuk Islam, tapi kok masih benci, belum luluh hatinya gitu ngeliat saya. Sementara bapak yang pendeta, kalau bapak yang pendeta ya maksudnya baik, tetap nerima lah gitu. Cuman kebetulan dia sekarang lagi sakit gitu. Cuman saya nggak bisa jengukin, nggak bisa nengokin dia, walaupun dia dekat di sini saya nggak bisa nengokin dia karena larangan dari keluarga. Nggak boleh ketemu dia, nggak boleh ketemu saya juga. Pokoknya mereka sangat benci sama agama saya. Itu masih berharap banyak keluarga itu masih berharap berbalik lagi ke agama ya? Masih berharap sampai detik ini juga masih berharap. Cuman saya nggak mau ninggalin Islam. Cuman harapan saya pengen sama keluarga itu silaturahmi tetap baik gitu. Itu yang saya pengen dari dulu. Ya doanya sih setiap hari ya mintanya sama Allah pengen kembali ke keluarga itu, maksudnya bukan kembali meninggalkan agama Islam, bukan. Kembali maksudnya silaturahminya baik kayak dulu gitu. Jadi berasa tetap punya keluarga, jadi kayak nggak berasa sebatang kara gitu di sini tuh. Itu yang saya pengenin sampai sekarang ya. Kangen banget sama keluarga sebenarnya, udah 8 tahun nggak bisa pulang. Nggak bisa jarang, nggak bisa ketemu om gitu. Kangen sebenarnya. Kangen sama pengen apa ya, karena mungkin dulu almarhum bapak meninggal nggak bisa pulang, nggak ngelihat gitu dia dimasukin di kuburnya itu kayak gimana gitu. Karena ada yang bilang, ada tetangga yang cerita kalau bapak saya itu, kalau di orang Batak itu ada istilahnya adat sebelum meninggal itu pun ada acaranya dulu. Kalau bapak saya nggak dibawa dari rumah sakit, langsung dikubur gitu. Dulu memang ada juga perdebatan antara dua keluarga, antara keluarga bapak sama keluarga mama. Jadi kebetulan bapak ini tinggalnya di keluarga mama. Makanya keluarga mamaku ini benci banget sama aku tuh. Pernah dibilang, bapak kamu aja numpang di hidup keluarga mama kamu gitu. Makanya pas meninggalnya tuh saya cuma dikabarin video call terakhir tuh sama bapak tuh udah sekarat banget lah, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ini. Itu terakhir video call itu bahkan sama adik saya yang mualaf. Sebelum dia mualaf, dia yang jagain bapak di rumah sakit. Itu nangis telepon sama saya, kamu pulang kak, tinggalin lah itu agama itu biar baik semua keluarga. Berat banget hati, nggak mau. Ya udahlah, kalau memang bapak udah diambil sama yang maha kuasa ya udah nggak apa-apa, berarti emang udah jalannya gitu. Nanti suatu saat aku emang udah waktunya Allah ambil aku, pasti akan ketemu dia di sana. Udah itu aja doanya setiap hari. Udah pokoknya ngirimin doa-doa yang terbaik aja untuk almarhum bapak sama ibu gitu. Karena memang nggak bisa melihat dia sakit sampai meninggal, sampai dikubur pun nggak bisa ngelihat, nggak bisa pulang. Padahal udah mesan semuanya, ongkos buat pulang itu nggak dibolehin sama keluarga, di cancel semuanya. Dihalangin, nggak boleh, memang nggak boleh. Sampai ketemu di bandara dicegat. Kebetulan ada di orang suruhan om aku, nggak boleh aku balik ke Medan tuh nggak boleh. Makanya dulu aku sempat pakai cadar tuh menutupin muka aku tuh karena takut ketahuan sama keluarga aku. Soalnya dulu pernah emang mereka itu mau bawa aku, mau ngambil paksa, cuman aku nggak mau. Aku mikir aku udah punya anak gitu, aku harus bertahan gimana pun caranya. Sampai saat ini alhamdulillah sih tetap di Islam gitu, walaupun keluarga membenci tetap harus kuat di Islam gitu. Walau banyak cobaannya gitu, dijalanin aja. Apa sih yang membuat mbaknya itu kuat banget? Mungkin karena udah salah satu pilihan ya, udah salah satu pilihan juga. Kan pilihan itu juga nggak sembarang milih, benar-benar udah dari hati gitu milihnya. Nyaman juga, nyaman, banyak cobaan ujiannya tetap bisa tenang menghadapinya. Harapannya sih pasti yang baik ya, maksudnya ke depannya nih. Saya kan udah meninggalkan semuanya gitu. Harapannya kayak sekarang saya udah punya anak. Anak saya itu bisa jadi penerus semuanya gitu, apa yang udah saya rasain selama ini. Jangan sampai ada hasutan-hasutan dari orang untuk meninggalkan agama Islam. Tetap ada di agama ini gitu. Jadi yang terbaik, bergunalah buat orang-orang gitu. Terus harapan terbesarnya juga tetap ya ke keluarga. Nggak tahu kenapa keluarga itu kayak nomor satu banget sih sebenarnya buat saya. Sampai kapanpun itu tetap diusahain. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada orang-orang yang belum memahami Islam ya, bahkan mungkin orang Islam itu sendiri ya, memiliki pandangan negatif terhadap agama Islam? Yang mau aku sampaikan sih gini, kan kadang orang karena terlalu banyak cobaan
maksudnya banyak cobaannya itu, jadi dia kayak goyang gitu di agama ini. Kalau boleh sih jangan karena cobaan itu. Saya aja berani masuk Islam walaupun banyak cobaan yang saya alamin sampai saat ini gitu. Kenapa saya tetap bertahan? Maksudnya banyakin ini aja sih, banyak berdoa aja, banyak berserah sama Allah gitu. Jangan cuman gara-gara keadaan kita yang sulit. Apalagi ya zaman sekarang ya, ekonomi pasti benar-benar diuji ya semuanya. Jangan gara-gara itu kita meninggalkan agama kita benci sama agama kita. Enggak, sebenarnya sih kita harus lebih banyak berserah aja, lebih banyak berserah dan meminta aja sih sama Allah. Enggak mungkin sih Allah kasih ujian sama hambanya kalau dia nggak sanggup ngelewatin cobaan ini. Pasti Allah udah lihat, oh kamu sanggup kok ngelewatin ini, walaupun ada putus asa ini segala macam, tapi pasti bisa kamu lewatin. Makanya kita dikasih cobaan itu. Jadi untuk ini tetap banyak berserah, jangan pernah meninggalkan yang namanya Islam. Kalau dari saya sih, apalagi buat teman-teman yang udah Islam, buat teman-teman yang mualaf, jangan pernah meninggalkan Islam. Karena apa ya, kalian udah masuk ke agama ini aja susah payah, banyak cobaannya. Sama seperti yang saya alamin, pasti banyak mualaf-mualaf di luar sana juga yang udah ngalamin cobaan-cobaan kayak saya, bahkan lebih parah dari saya banyak. Jangan sampai gara-gara hal kayak gitu mau meninggalkan. Maksudnya kayak saya itu udah, kalau memang lawannya harus keluarga ya udah ayo, nggak apa-apa gitu. Namanya kita mempertahankan agama yang udah pilihan dari hati kita gitu. Baik, sampai di sini. Terima kasih buat menonton semuanya. Ini kisah saya menjadi seorang mualaf. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.